Halo sahabat Banglis, kali ini di podcastnya Vokasi BBPP MPV BBL. Bersama saya Ica, kita akan bahas info tentang pendidikan secara umum dan BBPP MPV BBL secara khusus. Hari ini spesial, selain merupakan karena episode perdana dari Podcasti BBL, kita juga akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai perjalanan BBPP MPV BBL berhasil meraih predikat menuju WBBM. Sekedar info ya sahabat Banglis, bahwasanya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 yang lalu, Kemenpan RB telah mengumumkan daftar unit kerja yang telah berhasil meraih predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM, yang mana BBPP MPV BBL berhasil meraih predikat ZI menuju WBBM. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih perjuangan BBL bisa meraih predikat tersebut dan bagaimana pula usaha untuk mempertahankannya. Telah hadir di studio Podcasti yaitu Ketua Tim Pembangunan ZI BBPP MPV BBL Bapak Pariaman Saragi STMSI yang juga merupakan Wida Iswara Ahli Madya di BBPP MPV BBL. Pak Saragi, apa kabarnya hari ini Pak? Iya, kabar baik, kabar sehat dan bahagia Mbak Ica, apa kabarnya? Ya, Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Iya. Pak, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut mengenai WBBM, saya penasaran nih Pak, apa dan bagaimana perasaan Bapak selaku Ketua Tim Pembangunan ZI di BBL tentang raihan capaian ini Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Ica, dan saya juga ingin menyapa sahabat Banglis. Terima kasih untuk dukungannya. Sebagaimana Mbak Ica telah bercerita membuka pembicaraan kita tadi, benar bahwa pada tanggal 11 Februari 2026 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau yang BBL yang lebih sering kita singkat saja BBL berhasil meraih sebuah pengakuan dari negara atas melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dinamakan atau disebut dengan sebuah penghargaan itu adalah zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Supaya informasi juga buat teman-teman sebelum kita mendalam, sebagai informasi awal, itu adalah kalau di pertandingan, kalau ibarat pertandingan itu adalah medali emasnya. Jadi di bagian di reformasi birokrasi itu adalah medali emas ya. Jadi kalau ditanya perasaan saya selaku ketua tim, saya adalah ketua tim. Ini adalah perjuangan tim. Namanya perjuangan, ya ketika berhasil tentu saya harus mengatakan bagaikan dua mata pisau yang saling ada di dua sisi. Yang pertama, satu sisi kita sangat bangga, bahagia dengan ini semua yang namanya perjuangan dan membuahkan hasil. Bahkan kalau sering mendengar dalam Zoom, rasanya ada istilah, waduh kok gagal lagi, sudah berdarah-darah. Walaupun saya istilah kata berdarah-darah ini ya kurang pas menurut saya ya. Jadi itu yang satu, bahagia dan bangga. Yang kedua, ini saya katakan gimana ya, menjadi sekaligus tantangan juga Mbak Ica dan teman-teman semua. Karena ya kita berhasil meraih, tapi yang jauh lebih sulit adalah mempertahankan itu dan mengimplementasikan sehingga yang sertifikat atau pengakuan ZI WBBM itu dapat dibuktikan orang kalau datang ke sini melalui tiga hal. Yang pertama adalah apa yang dilihat di BBL, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar. Nah begitu. Baik Pak, sangat menarik ya Pak ya. Ya. Dan memang perjalanan menuju WBBM ini tidak mudah ya Pak, Ya. sangat sulit gitu ya Pak ya. Banyak tantangannya mungkin ya Pak. Iya pasti, nanti kita bisa ulas lebih dalam seperti apa. Baik, Pak, mungkin sahabat Banglis atau masyarakat, pendengar atau penonton podcast kita, ini kalau mendengar istilah WBBM atau WBK begitu Pak, itu kan terdengar sangat birokrasi begitu ya Pak. Gimana Pak, bisa nggak Bapak jelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih WBK dan WBBM ini? Atau yang lebih luas lagi mungkin boleh Bapak jelaskan mengenai reformasi birokrasi atau zona integritas, itu sebenarnya apa Pak? Biar kita juga lebih paham gitu Pak. Baik, ya ini juga perlu kita jelaskan makasih pertanyaannya Mbak Ica. Teman-teman sahabat Banglis dan para pendengar yang menikmati acara ini, sangat bagus pertanyaannya. Kan kita perlu mengetahui kalau kita
mau mengetahui sesuatu itu tentu kita belajar dari tiganya yang mau kita jawab. Why atau mengapa. Yang kedua adalah apa, what. Dan yang ketiga adalah bagaimana. How. Nah tentu sekarang kita akan memahami sesuatu yang kita lakukan itu kalau kita jelas alasannya, why-nya, tujuan, jadi tujuan. Nah oleh karena itu apa sebenarnya ini? Mbak Ica, saya pikir Mbak Ica kan sama dengan saya adalah ASN. Iya benar Pak. Tahukah teman-teman semua dan pernahkah mendengar bagaimana pembicaraan tentang orang ketika mendengar yang namanya pekerjaan PNS, instansi pemerintah. Dulu sempat dia sering dialamatkan kepada kita adalah istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang negatif. Contoh, ASN itu atau birokrasi itu kurap. Tahu kurap? Belum tahu tuh Pak. Kurang rapi. Iya. Tahu kutil? Kutil apa pula itu Pak? Kurang teliti. Dan macam kurang terampil, kurang teliti, nggak lincah, dan segala macam. Nah sehingga semenjak tahun 2010 kerisauan ini melalui Kemenpan RB, Kementerian Pan RB, makanya berdiri satu. Dulu nggak ada Kemenpan RB itu, hanya Kemenpan yang ada. Tapi muncullah Kemenpan, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi. Apa yang direformasi? Yang tadi kritikan-kritikan itu direform. Namanya instansi pemerintah adalah pelayan publik. Selama ini ada istilah pelayan publik itu kan harusnya melayani masyarakat, bukan sebaliknya seperti tuan. Nah itu sebenarnya. Lalu banyak reformasi birokrasi itu banyak. Yang pertama penyederhanaan jabatan. Udah di balik kita kan tinggal 2 jabatan tuh tahu sendiri. Lalu kemudian salah satu adalah untuk memperbaiki proses dan hasil yang terjadi di lingkungan birokrasi. Itulah yang dinamakan membangun zona integritas. Membangun zona integritas menuju ada 2 tahapannya. Yang pertama adalah birokrasi bersih dari korupsi. Bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Bukan wilayah bebas korupsi ya. Jangan salah teman-teman. Kalau dikatakan WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Ya, jangan Pak. lupa darinya. Karena ada saya baca selamat Anda memasuki WBK, wilayah bebas korupsi. Nah itu malah kontradiktif, tapi darinya itu. Nah yang kedua, kalau ini sudah berhasil akan masuk ke tahapan paling tinggi, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ingat, jadi udah bersih dan melayani. Dari namanya itu kan kita sudah tahu sebenarnya apa kegelisahan. Jadi mengapa itu diawali dari kegelisahan? Kegelisahan tentang kritik dari masyarakat ini atas layanan kita sebagai birokrat pemerintah. Nah itu yang mau kita perbaiki. Baik ya. Terima kasih Pak. Sekarang kita masuk ke tahap atau perjuangan BBL untuk memperoleh predikat ini Pak. Jadi seperti yang kita ketahui untuk memperoleh predikat ini itu sangat susah ya Pak ya. Dan untuk BBL sendiri, adakah tantangan internalnya begitu Pak? Mungkin ada penolakan dari dalam atau resisten terhadap perubahan begitu Pak? Bagaimana Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Iya. Jadi pertanyaannya memang dalam ini sehingga butuh waktu untuk menjelaskan sedikit. Saya akan coba bertangga ya. Saya ada mulai dari tadi kan ada 2 nih pertanyaan ini. Yang pertama bagaimana prosesnya. Ya yang kedua apakah ada penolakan dari dalam gitu ya teman-teman ya. Baik Mbak Ica. Saya mulai dari tujuan dulu atau mengapa ini ada. Jadi di tahun 2017 kita masih blank, masih kosong pemahaman tentang zona integritas WBK WBBM ini. Sehingga sebelum itu saya harus nanti akan ketemu pada apa perbedaan WBBM ini, WBK ini dengan yang lain. Kenapa sulit gitu ya. Ada kaitannya nanti. Tahun 2017 kita dapat mandat. Mandat tahu kan mandat perintah dari kementerian. Dulu nama kita masih P4TK. P4TK silakan membangun zona integritas.
Ya mental kita pada saat itu masih ya seperti yang dikritik-kritik itu. Lalu kita coba ikut, dimulai dari yang sangat sederhana. Hari itu syaratnya sangat mudah, dimulai dari ajas kepatuhan. Bukti bahwa ASN itu adalah yang pelayan masyarakat patuh dulu terhadap regulasi. Pada saat itu sederhana aja. Jika pegawai melaporkan seluruh pegawai melaporkan harta kekayaan, sebenarnya itu awal udah sangat bagus. Nah ternyata untuk menyadarkan teman-teman juga semua pada saat termasuk saya belum. Sehingga tahun 2017 kita gagal. Ya jadi Mbak Ica, saya masih ingat tahun 2018 karena saya terlibat di situ. Ada 30 orang customer kita yang pada saat itu sedang kita layani di sini dipanggil oleh penilai dari TPN, tim penilai nasional, yaitu asesor dari Kemenpan, untuk menanya tentang dua hal. Yang pertama bagaimana integritas kita, dan yang kedua bagaimana pelayanan kita. Nah ternyata mereka membagi pertanyaan. Hari itu Kemenpan, karena saya terlibat di situ, Kemenpan itu tim penilai itu menceritakan bahwa kita belum layak diberikan sertifikat wilayah bebas dari korupsi. Saya masih ingat ada dua pada saat itu alasannya. Yang pertama, layanan tentang pembelajaran belum maksimal karena bahan tayang itu adalah masih bahan tayang yang mereka nikmati beberapa tahun lalu. Sampai ke situnya loh ditanya. Dan yang kedua ternyata diam-diam mereka melihat bagaimana budaya kerja kita di sini. Jadi bukan hanya dokumen tadi, sampai ada istilah dulu kan masih ingat, tahu nggak Mbak Ica, pegawai 0704? Apa itu Pak? Jadi pegawai 0704 itu datang jam 7, bagus, tapi di tengah-tengah bolong nanti jam 4-nya ada. Datang lagi gitu, lalu Pak. kita debat. Kan bisa aja itu sudah minta izin. Oh tidak, kami mengamati. Kami punya tim survei. Bahkan dikatakan itu adalah dari Sokvindo atau pihak ketiga. Bagaimana cara mengamatinya? Kami datang pagi-pagi. Kalau itu adalah yang minta izin, tentu dia tidak pakai piyama datang ke sini. Wah telak pada saat itu. Makin ke sini makin kita rasakan ternyata ini bukan tentang dokumen, ini tentang budaya kerja, integritas dan pelayanan. Makin belajarlah kita. Kita perbaiki. Tahun 2019 kita ikut lagi, belum berhasil karena mereka menilai layanan kita belum maksimal ya. Baru tahun 2020 kita makin belajar. Nah tahun 2020 itu sebuah raihan. Kita berhasil meraih predikat yang pertama, zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi dimulai dari situ. Nah itu sudah mulai semangat kita. Ya. Lalu adakah penolakan dari dalam. Nah ini yang selalu dikatakan dalam proses reformasi. Namanya mereformasi adalah merubah perilaku. Mbak Ica, ya, Pak. Secara psikologi kan manusia ini ingin nyaman. Iya benar Pak. Kalau bisa bebas dari aturan. Sementara kita ASN, nah di situ resistensinya. Di situ resistensinya dalam menerapkan budaya kerja itu. Kalau ditanya resistensi penolakan apa? Ya saya pikir penolakan yang paling besar adalah tentang bagaimana menerapkan budaya kerja itu. Karena budaya kerja menurut harus disiplin, tepat waktu, profesional. Itu kan semuanya membutuhkan dalam tanda kutip benar-benar profesional dan pengorbanan. Tidak bisa lagi seperti yang selama ini menganggap. Kan kalau ada anggapan paradigma di masyarakat, kalau mau cari pekerjaan yang nyaman, jadilah PNS ya kan, santai. Nah dalam reformasi birokrasi itu tuh yang sulit dirubah. Karena kita harus memberitahukan bekerjalah sesuai dengan SOP. Sementara yang namanya manusia kan mencari cara yang paling mudah. Ya ngapain, bahkan sampai ada ucapan kalau bisa dibuat sulit kenapa harus dipermudah kan gitu, supaya itulah kerumitan birokrasi itu. Jadi intinya itu bisa dilihat dari 3 sebenarnya budaya yang ditolak. Yang pertama adalah integritas. Tahu kan integritas? Ya, Pak. Integritas itu saya nggak pintar bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Indonesia kan integritas adalah melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Contoh, ini berbasis kesadaran. Contoh, Pak Saragi, akankah engkau
Eh, jam berapa masuk kerja kita? 7.30 Pak. 7.30. Kalau 7.30 apa yang terjadi? Terlambat Iya, apa dampaknya? dampaknya. Dampaknya terhadap Mbak Ica? Ya, saya jadi terlambat gitu Pak. Iya, dampaknya. Pasti ada pemotongan mungkin ya Pak. Pemotongan. Nah, itu. Saya tanya, kalau pemotongan itu tidak ada, akankah tetap Mbak Ica masuk sebelum jam 7? Kalau pemotongan tidak ada Pak. Kalau sanksi itu tidak ada. Ya pasti bebas ya Pak ya. Jam berapa Bebas. aja. Akankah tetap masuk sebelum jam 7? Kayaknya enggak deh Pak. Nah itu dia, itu yang saya bilang resistensi itu. Bisa nggak kita bangun? Kalau saya ditanya, kalau tidak ada pemotongan untuk ini, akankah engkau masuk jam sebelum jam itu? Jawaban saya 3 kali, ya, iya, dan ya. Kenapa? Itulah yang dinamakan nilai. Susah, itu resistensi. Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah tentang kinerja. Kinerja kita. Kalau Mbak Ica nggak datang hari ini, ada yang terganggu di balai ini? Kalau saya tidak datang, iya pasti ada. Nah itu artinya ada fungsimu di sini. Kalau nggak datangnya hari ini tak ada yang terganggu, berarti nggak dibutuhkan Mbak Ica di sini. Iya, benar. Itulah reformasi birokrasi itu. Artinya kalau diselidiki berarti dia itu nggak dibutuhkan di balai karena datang tidak datang nggak ada Ya, sama saja dampaknya. gitu ya Pak. Itu kinerja. Yang ketiga yaitu tentang pelayanan. Untuk apa BBL ini ada? Itu dulu yang kita tanya, yaitu untuk melayani para guru kita. Kalau tidak ada BBL ini, ada yang terganggu? Ya, Ada, yaitu layanan terhadap para guru kita tidak bisa meningkatkan kompetensi mereka. Jadi dalam memenuhi 3 hal inilah dituntut profesional. Dalam memenuhi profesional ini akan ada aturan-aturan, akan ada SOP, akan ada standar. Nah manusia kalau udah dikasih target dan standar, mereka biasanya menghindari. Itulah resistensinya. Resistensi terhadap integritas, resistensi terhadap kinerja. Resistensi terhadap sebagai pelayan masyarakat kalau ditanya. Jadi apa? Ada. Baik. Ya, ada. Sekarang tadi kita kan bahas tentang itu juga menjadi proses menuju WBK berarti tadi ya Pak, yang Bapak ceritakan tadi. Nah sekarang kita beralih ke WBBM nih Pak. Seperti yang kita ketahui kan WBBM sepertinya lebih sulit gitu ya Pak untuk meraihnya, dan WBBM ini berkaitan dengan inovasi gitu ya Pak. Baik. Nah kalau BBL sendiri itu Pak, untuk inovasi mungkin yang berbasis aplikasi ataupun sistem pelayanan ada nggak Pak di BBL? Pasti ada ya Pak ya. Baik. Bisa Ya ini kan diceritain? sudah makin mengarah pertanyaan terhadap apa sebenarnya WBK itu. Kan ternyata mulai terbukti bukan dokumen. Jadi saya mulai dari WBK. Kenapa bisa ini WBK? Semakin kita belajar di bawah bimbingan dari para pencetus reformasi birokrasi ini, ternyata yang diminta bukan proses. Jadi ada 2 sebenarnya yang dinilai. Yang pertama adalah proses. Perbaiki prosesmu. Apa itu Pak Saragi? Ada 6 yang harus kita perbaiki. Oke, baca yang pertama, lakukan perubahan. Dikatakan di situ adalah manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Rancanglah komitmen untuk budaya kerja. Nah ini dimulai dari komitmen pimpinan, terus role model, pembumian budaya kerja. Nah itu manajemen perubahan, lakukan perubahan. Itu biasanya dari dulu kita yang belum pernah apel, lihat sendiri kan setiap Senin. Jadi kalau belum pernah saya sejarahnya semenjak itu nggak apel, terus apel kan. Bahkan kalau hujan pun apel ya di ulah dalam kita. aula. Iya kan betul benar, ya. Nah itu kan udah jadi budaya. Iya benar Pak. Lalu yang kedua itu manajemen perubahan. Lakukan perubahan tentang budaya kerja, nilai-nilai. Karena memang budaya kerja itu yang akan membentuk perilaku kerja kita. Yang kedua adalah tentang tata kelola. Tata kelola sering dikatakan manajemen tata kelola balai ini diperbaiki. Salah satu indikatornya adalah berbasis digital. Pahami tugas masing-masing, buat SOP. Itu adalah tata kelola. Yang ketiga adalah manajemen pengembangan SDM. Ya, makanya kan lihat program kantor kita itu kan selalu mengupayakan minimal 20 JP ada pengembangan kompetensi untuk kita semua kan. Terus
ada pelatihan-pelatihan untuk kita. Intinya adalah pengembangan SD. Ada penghargaan buat yang berprestasi, Iya, betul kan? iya, benar, Mbak Ica pernah dapat? Belum Pak. Belum, ya mudah-mudahan dapat. Iya. Yang keempat yaitu adalah penguatan akuntabilitas. Masih ada di sini akuntabilitas, salah satu indikatornya kalau pembayaran itu misalnya tanpa cash, pakai Cashless, uang gini, tunai, kan ada kemungkinan bagi dong sedikit Mbak Ica kan gitu kan, ya kan? Karena ada wujudnya itu ada ya, Pak. wujudnya bisa. Sekarang ada nggak di sini pembayaran yang dikasih uang lagi? Cashless kita ya Pak ya. Nggak ada lagi Iya, kan? iya. Itu penguatan akuntabilitas, termasuk mengukur kinerja kita. Dilihatnya kinerja kita itu kalau dibuat target kinerja itu 2.000 guru harus kita latih, minimal itu tercapai, baru itu namanya. Makanya itu penguatan akuntabilitas. Pengawasan. Pengawasannya. Tahu kan di sini ada layanan pengawasan, setiap kita peserta kita itu datang, kita umumkan jika Anda tidak puas atau mengeluh, silakan ini ada petugasnya, ada nomornya, selalu dikasih tahu. Dan banyak kita dapat informasi dari situ. Dan yang terakhir, itu semua apa dampaknya? Dampaknya adalah yang nomor 6 tadi, kan udah 5. Yang nomor 6 itu penguatan layanan publik. Nah, terkait dengan itu bagus pertanyaannya. Agar itu bisa tercapai semua, berarti kita tidak bisa lagi mengulangi hal tahun-tahun lalu. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Muncullah namanya inovasi. Ya, Pak. Baik, tadi kan Mbak Ica nanya apa Inovasi, inovasinya. ya, Kita benar, mulai Pak. dari WBK. Yang inovasi yang menurut tim penilai sesuatu yang layak dihargai sehingga kita layak diberikan predikat J di WBK. Inovasinya adalah yang paling menonjol adalah e-klinik pembelajaran. Apa itu Pak? E-klinik, Iya. tahu klinik? Klinik iya tahu. Siapa yang datang ke klinik? Orang sakit. Orang sakit, orang sehat nggak datang ke klinik ya? Kayaknya enggak sih Enggak Pak. lah ya, sadar. Nah seperti itu konsepnya. Jadi kita mengambil e-klinik, nah kita sediakan, kalau datang ke klinik kan ada tuh kamar-kamar, dokter spesialnya, dokter Ica gitu, spesialis mata. Maka saya yang punya masalah dengan kesehatan mata, konsultasi mirip seperti itu. Jadi di sini kita buka ruang-ruang klinik. Dokter spesialisnya itu kita ibaratkan adalah para widyaswara. Para widyaswara ini akan menampilkan apa spesialisasinya. Lalu para guru SMK kita yang kita layani ini akan, saya mau konsultasi tentang bagaimana pembelajaran based learning itu ada spesialisnya. Maka mereka komunikasi. Halo Pak Saragi, saya punya masalah. Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berbasis project. Saya hanya paham konsepnya, implementasinya seperti apa, bimbingan Pak bisa. Lalu saya akan tanggapin. Nah, ketika ada beberapa orang yang memiliki yang relatif sama, maka saya akan buka praktek. Mereka akan konsultasi, masuklah ke tahapan selanjutnya, mereka akan menjadi sebuah kelas kecil kelas aja. ya, Pak. Jadi kebutuhan individu. Selama ini diklat yang kita sediakan adalah berbasis top down. Kita sediakan judul diklat, silakan pilih. Ini enggak. Judul diklatnya, judul kebutuhan itu dibangun dari bawah sesuai dengan dalam tanda kutip kebutuhan konsultasi dari guru. Beda kan? Jadi ini lebih pada berbasis kebutuhan, bukan berbasis kemampuan kita. Dan ini juga mendorong para widyaswara kita untuk terus mengembangkan kompetensinya agar mampu melayani. Sama seperti dokter spesialis kan terus mereka upgrade. Nah itu, jadi konsep e-klinik itu di WBK. Lalu kita naik ke WBBM, panjang, 2020 WBK. Yang berhasilnya WBBM tahun berapa? 2025. 5 tahun kan. Apa yang kita lakukan selama 5 tahun ini? Oke. Bahagia itu kan tidak hanya melayani itu tidak hanya keluar. Kita juga kan ingin lah yang sering dikatakan teman-teman di balai. Oke Pak Saragi, kita benar akui bahwa kita sudah semakin baik melayani keluar. Tapi di dalam diperbaikilah gitu. Lalu kita lihat apa peluang. Ternyata saya pernah pergi ke ruangan-ruangan menumpuk kertas. Kertas apa itu? Absensi panitia. Bayangkan berapa hutan ditebang. Lalu teman-teman yang kaum milenial termasuk generasi-generasi Mbak Ica ini kan membangun sebuah aplikasi yang namanya
Simbanglis, sistem informasi manajemen. Lalu ada lagi Banglis Mobile. Iya. Lalu ada lagi Asik Banglis BBL. Mobile, apalagi Asik yang BBL. Asik BBL. Aplikasi sistem kepegawaian. Kan singkatannya itu BBL. Di situ kita nggak perlu lagi harus ada cukup barcode. Lalu itu untuk internal. Bagaimana dengan eksternal? Kita lakukan inovasi bukan hanya berbasis aplikasi. Ada kebijakan dari pimpinan dan manajemen untuk mencoba memperlebar, memperluas layanan kita. Dulu kan selalu pegawai itu guru-guru yang datang ke balai. Balai, ya benar. Nah itu kan terbatas, dana kita terbatas. Bagaimana kita balik, kita lihat di provinsi-provinsi sekolah mana yang layak dijadikan pusat belajar, kita yang turun ke sana sehingga akan lebih banyak yang bisa kita raih. Kalau dulu untuk misalnya kelas saya hanya 12 orang, dengan saya datang ke daerah jadi bisa sekian 20 orang, tapi biayanya semakin kecil. Itu inovasi juga loh. Nah satu lagi, ketika kita ada pertanyaan, berapa sih jumlah guru yang kalian layanin? Kita sibuk membuka dapodik. Masa lembaga sebesar yang nggak punya? Lalu kita membangun sistem namanya Rudatin, rumah data dan informasi. Jadi bisa saya, itu kan berupa peta, diklik Aceh, di Aceh ada sekian SMK. Nah itulah inovasi karena kita melayani ingin berbasis data ya. Coba udah berapa itu? Dimulai dari Eklipem, nanya inovasi apa aja kan gitu. Eklipem, Asik BBL, Banglis Mobile, Simbanglis, inovasi tentang pusat belajar. Lalu Rudatin. Ruang kolaborasi vokasi. Ruang kolaborasi itu yang terakhir. Bagaimana kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi terbatas. Lalu kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita datangi mereka, kita diskusi sehingga perlakuan terhadap layanan terhadap sekolah itu sesuai dengan kebutuhan per wilayah. Saya pikir itu inovasi-inovasi yang kemudian bisa membawa balai ini sampai pada wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tapi ada satu lagi, itu kan kata saya. Apa itu Pak? Itu kata saya, sebenarnya Kemenpan tidak cukup. Benarkah itu hanya omong kosong, omong-omong? Kalau Pak Presiden bilang jangankan omong-omong. Apa yang dilakukan? Mereka kan diam-diam menyebar informasi ke pelanggan kita. Mereka itu kan minta semua daftar nama dari guru atau tenaga kependidikan, karena fokus kita pendidik dan tenaga kependidikan dan industri yang kita layani dalam bermitra. Diam-diam kan mereka menyebar survei di sana. Bagaimana di sana? Masih adakah kutipan? Ada percaloan? Masih itu tentang integritas. Bagaimana tentang persyaratan, jelaskah? Yang kemudian tentang ditanya lagi pelayanan, bagaimana kompetensi mereka melayani, sambutan pegawainya dan semacamnya. Nah itu nggak cukup loh Mbak Ica. Jadi ini nggak cukup, belum percaya juga mereka. Ada misteri guestnya ya Pak ya. Disuruh lagi ke sini misteri. Benarkah di sini udah seperti itu? Pura-pura ditanya. Itu di Satpam. Jangan-jangan security mereka nggak tahu tentang BBM-nya. Bagaimana sih caranya melamar diklat ke sini? Nah kan kita sudah sosialisasikan, mereka udah tahu menjawabnya. Biasanya kan langsung, Pak, oke saya antar ke WLT, kan gitu kan. Udah cukup, belum juga Mbak Ica. Yang terakhir makanya panjang, yang berat apa? Di Kemenpan itu ngomong seperti ini. BBL itu mau dikasih sertifikat birokrasi bersih dan melayani. Ini harus bebas atau namanya ada clearance. Dari mana? Ada 3 yang diminta dia lagi. Yang pertama dari siapa? KPK. Ada enggak dikasih surat ke KPK, tolong teliti. BBL itu ada enggak penyimpangan-penyimpangan KPK? Clear. Cukup enggak? Yang kedua dari mana? Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia ditanya, ada enggak di sana terjadi, enggak tahu ombudsman itu apa yang ditanya. Tapi yang jelas mereka ada dikasih banyak pertanyaan tentang ketidakwajaran yang terjadi di sini. Tahu yang ketiga lagi apa? Yang terakhir. Yang terakhir adalah dari praktisi. Praktisi yang mengerti pendidikan vokasi. Perlu enggak apa kinerja mereka? Ternyata itu semua. Oke, sekarang Pak untuk pengguna layanan kita. Layanan kita ini kan digunakan oleh
pendidik dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti diklat di balai ya Pak ya. Iya, Mbak. Jadi ada nggak Pak perbedaan antara ketika kita belum memperoleh predikat ini dengan setelah kita memperoleh predikat ini Pak? Pasti Iya. ada ya Pak ya? Iya, iya. Ya saya pikir justru karena adalah makanya kita dapat before dan after. Pasti ada perubahan itu. Saya jadi terinspirasi dengan ada lagu baru nih Mbak Eca. Iya. Ku yang ada di sini Oh, iya. membuatmu tak patah hati. Oke, iya. Nah itu kalau datang guru kita ke sini Iya. maunya prinsipnya seperti itu. Iya. Kalau datang ke BBL kami standby di sini membuatmu tak patah hati. Oh, iya. Mbak Eca, saya ini dulu paling malas ngurus yang namanya bayar pajak mobil, perpanjang KTP, karena udah udah mau berurusan di birokrasi udah langsung puyeng duluan, nggak bahagia, patah hati langsung. iya. Tapi kalau di balai itu biarkan mereka bercerita, sehingga memiliki kerinduan yang datang ke sini. Apa yang mereka rindukan? Keramah tamahan kita, pelayanan kita, ketulusan kita, fasilitas yang ada di sini. Jadi ketika mereka datang meningkatkan kompetensi, mereka ada rasa bahagia, menikmati semuanya. Karena kan dikatakan bahagia dulu baru bisa pintar. Orang yang patah hati, orang yang gusar nggak bisa belajar. Sistemnya ribet, main KKN. Kita kan nggak bisa lagi kalau Mbak Ica mau datang ke sini mau pelatihan, udah ada loh standar kita agar ada keadilan buat para guru kita yang 2 tahun udah melayani layanan kita itu baru bisa tahun ketiga. Apa yang bisa menyaring? Ada sistem kan namanya tadi apa itu? Simbang kita ya, Pak, ya. Sistem Jadi kan kesal itu udah bolak-balik tapi ya kesal. Tapi kalau sekarang saya bolehlah mereka kalau pulang dari sini ada rasa rindu untuk datang kembali. Lagi, ya. Jangan sebaliknya, nggak mau lagi saya berurusan dengan BBL itu. Saya udah coba sih tanya dengan para guru kita di ini. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar setelah BBL ini memperoleh WBK dan WBBM. Kan mereka katakan kaget. Ternyata ada ya. Balai instansi pemerintah yang seperti itu. Bahkan kadang Pak Saragi tularkanlah ke daerah. Kami rindu di daerah ada instansi yang seperti ini. Kenapa rupanya? Kami benar-benar dilayani. Kami benar-benar dimuliakan sebagai guru gitu. Lalu saya katakan iya memang itu salah satu dampak perubahan. Kalau dulu kan anggapan kita balai di sini. Saya Widya Suara, guru datang. Maka dulu zaman lalu mereka itu underdog. Saya merasa lebih di atas, superior namanya. Superior. Nah, Anda kan datang ke sini ikuti apa yang bisa. Kalau sekarang kan udah terbalik, kita udah menjadikan mereka sebagai tamu yang harus kita layani. Kan itu paradigmanya di sini sekarang kan? Iya benar Pak. Iya. Nah kalau ditanya apa yang mereka bisa nikmati, yang paling jelas adalah layanan. Yang kemudian tidak akan terjadi lagi pelanggaran integritas. Coba tanya mereka, ada nggak potongan-potongan atau kutipan-kutipan yang mereka rasakan di balai? Seharusnya nggak ada. Dan saya yakin nggak ada. Iya Pak, benar. Jadi Pak, ini tadi kita kan ngomong tentang eksternal ya Pak ya, manfaat untuk ke eksternal. Kalau internal kita sendiri bagaimana Pak? Nah internal, ya gini ya, kesempurnaan itu kan adalah keniscayaan dan itu hanya milik Tuhan. Tadi kan saya selalu mengatakan, ya seperti demikian lah. Untuk internal pasti itu tantangan dan itu kita harus didorong oleh internal ini kesadaran diri bahwa memang kita untuk memuaskan tanda kutip membuat orang puas gitu. Itu harus kita sadari dulu. Jadi manfaat untuk internal adalah mengembalikan sebenarnya panggilan kita sebagai abdi negara ini itu dulu. Jadi manfaatnya adalah mengembalikan panggilan itu sehingga kita nyaman, kita tidak merasa bersalah terhadap secara agama ya. Itu dulu satu, diluruskan lagi kita. Jadi sebenarnya WBK ini adalah praktek nyata dari ajaran agama kita masing-masing. Jadi kalau ditanya
praktekkanlah nilai-nilai WBBM itu di balai ini, maka hasilnya saya pikir kebahagiaan. Itu manfaatnya rezeki yang saya kasih sama istri saya di rumah itu adalah yang halal. Saya tidak akan ada meracuni anak-anak saya dengan makanan-makanan yang dikutukin masyarakat di luar sana. Itu dulu, jadi kesadaran. Yang kedua kebahagiaan. Kebahagiaan bukan arti happy seperti tamasya, bukan. Kebahagiaan batin, bisa melayani. Itu. Jadi bukan tentang apa yang dapat saya terima. Kebahagiaan itu kan bukan apa yang dapat saya terima, tapi apa yang dapat saya berikan. Itu yang paling tinggi. Jadi jangan berpikir akan insentif segala macam. Saya tidak akan menjelaskan itu. Bukan hanya bernilai materi ya Pak ya, tapi ada kepuasan batin ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya nih ya Pak, ini tentang keberlanjutan WBBM kita ini Pak. Jadi untuk mempertahankan biasanya lebih sulit daripada untuk meraih, benar ya Pak ya? Jadi bagaimana strategi kita nih Pak, Bapak yang selaku ketua tim dan juga para kita anggota begitu ya Pak ya, para warga BBL begitu kan, untuk menjadikan predikat ini bukan hanya sekedar pajangan di dinding kantor saja begitu Pak, tapi menjadikannya sebuah budaya kerja yang tetap konsisten begitu Pak. Nah itu yang saya bilang tadi, pertanyaan pertamamu kan tadi bagaimana perasaan. Nah itu yang saya bilang tadi. Saya udah menceritakan dari tadi kan sampai sesinya kan kebanggaan. Pertanyaan kedua adalah untuk menjawab sisi pisau yang kedua. Kegalauan, kegelisahan itu. Memang itu yang paling berat. Bahkan jauh lebih besar dari kebanggaan tadi. Mampu. Karena sering kita melakukan perbaiki itu karena mau dinilai. Benar. Anak-anak kita kan belajar karena mau diuji. Setelah ujian bagaimana? Ini sekarang kita udah lolos ujian. Nah ini memang kalau trip dari saya adalah tetap dari pimpinan. Komitmen dari pimpinan, tanpa itu kita akan liar kembali. Oleh karena itu pimpinan harus tetap memotivasi, mendorong dan memfasilitasi terciptanya sistem kerja, iklim kerja yang membuat budaya nilai WBBM itu yang 3 terutama. Sebenarnya banyak tapi bisa dirimpun dalam 3. Yang pertama nilai integritas. Melakukan yang benar sekalipun tidak ada dilihat. Yang mengawasi. Yang kedua adalah tentang kinerja. Semua dari kita kan membuat SKP. Konsistenlah dengan SKP kita itu. Yang ketiga adalah tentang pelayanan. Saya Widya Suara, Mbak Ica, teman-teman semua harus menyadari diri bahwa pelayan masyarakat. Gaji yang saya bawa ke rumah itu adalah harusnya adalah karena akibat ada sesuatu dari diri saya yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, jadi bagaimana agar itu bisa terjadi? Saya pikir harus terus ada yang mengingat. Konsisten. Jadi kalau dikatakan apa itu pelayanan, tiba-tiba saya bisa menyimpulkan dengan definisi saya, dan ini harus kita jaga. Berbicara 3 unsur. Yang pertama kualitas. Apakah cukup kualitas? Tidak juga. Karena kualitas itu bisa tidak standar. Yang kedua harus ada apa? Komitmen. Apakah itu sudah cukup? Ada satu lagi. Apa itu? Konsisten. Jadi kalau ditanya apa? Saya definisikan konsistensi kita dan komitmen untuk menerapkan kualitas layanan. Konsisten, komitmen dan berkualitas. Ini yang selalu kita kawal. Lalu apa bentuknya itu kan hanya sebuah normatif. Bentuk nyatanya apa yang akan kita lakukan di sini kan begitu ya. Saya pikir apel itu harus tetap dijalankan karena itu adalah komunikasi. Yang kedua contoh evaluasi triwulanan harus tetap. Yang ketiga baru kita lakukan, kita harus terus berpikir bagaimana melakukan inovasi. Nah kemarin kita udah memulai lagi yang tidak kita lakukan tahun lalu, yaitu bagaimana membangun sistem data. Sistem data. Nah seperti itu. Terus kita lakukan perbaikan ini. Jadi di situ dia komitmen dari pimpinan. Yang kemudian yang kedua bukan sosialisasi lagi, internalisasi terus menerus. Yang ketiga
evaluasi yang tidak berhenti secara rutin. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil evaluasi. Jika itu bisa konsisten, maka yang pertama tadi lakukan pengembangan, kan tanya tadi kan apa yang kita lakukan. Yang kedua, teruslah internalisasikan. Yang ketiga adalah lakukan evaluasi rutin, triwulanan minimal. Yang keempat, tindak lanjuti hasil evaluasi. Jika ini Balai BBL bisa melakukan, ya benar saya pikir nilai WBBM itu bukan hanya sebuah sertifikat, tapi dia akan menjadi budaya. Oke. Oke, baik Pak. Ini terakhir nih ya Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak pesan Bapak untuk unit lain yang sedang berjuang untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM? Karena kan kita harus menularkan energi positif ini ya Pak ke unit-unit yang lain begitu Pak. Ada nggak pesan atau tipsnya Pak? Tipsnya tidak sederhana. Ya. Karena udah mengalami sendiri. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar tip. Kalau dikatakan tip itu kan seolah-olah bisa dibuat. Gitu. Ini tapi kalau dikatakan prosesnya, saya akan katakan mulai dari pimpinan. Mulai dari pimpinan ini gimana saya bilang ya, nonsen, bullshit kasar nih, bullshit sebuah lembaga bisa berubah tanpa dimulai dari pimpinan. Karena akan gini nanti omongannya kepada teman-teman tim di BBL, selalu mulai daripada komitmen pimpinan. Karena kalau misalnya nih saya selaku ketua tim kerja, saya ngomong sama teman-teman, ayo kita berubah. Tahu nggak apa yang ada dalam benak para teman-teman rekan saya yang saya ajak berubah? Jika melihat pimpinannya hanya lip service, kenapa kita yang disuruh berubah? Nah, yang menjadi kelebihan balai kita adalah saya katakan bahwa pimpinan kita, kepala kita sangat bukan sekedar cocok, sangat cocok sebagai role model dalam menerapkan, mengimplementasikan zona integritas ini. Kalau di luaran sana kan bahkan saya sering dengar, untuk jadi pimpinan itu kan misinya minimal 10% dari proyek-proyek itu masuk kantong. Ini yang menyakitkan. Paradigma ini yang sering terjadi di birokrasi pemerintah. Ketika mau ngajak orang lain berubah, ya itu nggak mau, enak aja gitu. Tapi kalau udah dimulai dari role model, disuarakan, maka itu yang bisa merubah, mengajak. Yang kedua, teman-teman di unit kerja ketahuilah, untuk membangun perubahan itu mengajak orang dalam satu unit kerja masuk dalam gerbong perubahan yang tidak nyaman tadi, perahu perubahan itu nggak mudah. Harus ada yang namanya tim militan yang mau dulu mengorbankan diri masuk ke perahu itu. Itulah yang akan dilihat orang. Dan itu konsisten, bukan ada maaf kata mau mencari perhatian. Itu lakukan dengan tulus, inilah yang bisa mengajak. Mau berharap 100% masuk dalam gerobak perubahan ini nggak bisa juga. Nah, nggak bisa, itu udah sifat manusia ya, lihat wait and see. Nah gitu. Nah, lalu apa kemudian? Nah, tipsnya tadi saya nggak hitung. Selanjutnya adalah identifikasi tupoksi utama dari unit kerja masing-masing. Sebenarnya unit kerja ini ada untuk apa? Contoh, BBL ini unit kerja ini kan ada dibuat negara untuk apa? Peningkatan mutu pendidikan vokasi. Fokusnya apa? Peningkatan PTK. Apa yang bisa dilakukan inovasinya dalam hal tupoksi utamanya itu. Jadi unit kerja teman-teman sahabat BBL yang mau melakukan, ada niat untuk terus berjuang meraih ini, saya sarankan tadi komitmen pimpinan. Ya, yang kedua identifikasi tupoksi dari balai itu, buat inovasi yang membawa dampak pada kinerja, bukan gagah-gagahan, bukan agar canggih, bukan, tapi lakukan inovasi yang akan berdampak pada kualitas layanan. Contoh nih kan banyak itu. Kependudukan melakukan inovasi. Inovasinya apa? Dia untuk apa ada? Salah satu mengurus administrasi kependudukan. Apa bentuknya? KTP. Dimudahkan mengurus KTP melalui aplikasi. Sama dengan balai. Lakukan aplikasi dalam hal layanan peningkatan mutu pendidikan vokasi. Yang ketiga,
lakukan evaluasi dampak dari inovasi itu. Berdampak enggak dia terhadap kinerja kita. Terus, nah itu yang inti-inti ya. Itu untuk luar dulu. Lalu yang kelima adalah untuk mengetahui dampak kita biasanya kan survei ya. Lakukan survei secara rutin untuk mengetahui dan tidak lanjuti surveinya. Karena gini ya, bukan tentang apa yang berhasil saya katakan, saya promosikan, tapi apa yang berhasil, apa yang dirasakan oleh orang yang saya layani. Kan itu yang akhirnya penilaiannya. Makanya Kemenpan itu selalu melakukan final penilaiannya pada apa yang dirasakan, dilihat dan didengar orang tentang yang dinilai. Nah itu banyak sih tahapan-tahapannya, tapi intinya saya pikir gitu. Terus ada akhirnya kan itu keluar. Nah ini kan mulainya dari dalam. Ya ciptakanlah di dalam itu budaya untuk berkolaborasi, SOP yang jelas, sistem yang dibangun gitu ya. Jangan ngelihat di situ aja lah, bukan ada sistem yang terbangun. Nah itu saya pikir banyak karena ini bukan tentang trik and trick, tapi ini adalah tahapan. Mulai dari tahapan internalisasikan, beritahu kepada mereka yang kita lakukan di balai ini kan resistensi itu dulu. Kita mulai, Pak Saragi selaku ketua tim kata Pak Pimpinan, sosialisasikan tentang nilai ZIWBK kepada seluruh karyawan. Oke, buat surat edaran, kumpul di aula. Lalu dicek, ini komitmen. Pak Saragi dari 130 karyawan pegawai kita, udah semua yang ikut sosialisasi. Belum Pak, masih ada 60 orang lagi. Ditelepon Bu Kabak, ini daftar yang belum ikut sosialisasi. Buat lagi surat untuk sosialisasi kepada 60. Buat lagi, dicek lagi sama Pak Kepala Pak Saragi yang 60 tadi, yang 40 tadi sudah semua ikut, belum masih juga. Ada 10 lagi. Buat yang 10 lagi. Yang terakhir. Masih ada Pak, 2 lagi. Bagaimana? Buat surat untuk itu. Lah saya nggak sanggup lagi, ilmu saya udah di bawah itu, jauh lebih di bawah. Oke Pak Saragi, undangannya buat pertemuan yang di ruangan saya. Saya dampingi Bapak di samping kanan Bapak. Jelaskan tentang program ini. Itulah namanya komitmen. Iya benar ya Pak. Jadi teman-teman kalau mau melakukan, mulai dari situ. Semua dulu tahu. Karena jujur, sifat dasar manusia akan menolak ini. Akan menolak ini. Tapi harus disadarkan bahwa ASN itu adalah pelayan publik. Ya, terima kasih. Itu kalau ditanya trik. Tips bukan trik, tips. Iya, tips untuk unit yang lainnya Pak. Baik Pak, menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ya Pak. Jadi sahabat Banglis, diskusi kita hari ini dengan Pak Saragi membuktikan satu hal, bahwasanya integritas bukanlah beban birokrasi, melainkan investasi masa depan. Mungkin di awal membangun sistem yang bersih dan melayani itu terasa melelahkan. Harus mengubah kebiasaan lama, disiplin pada aturan, dan harus berani menolak segala bentuk gratifikasi. Namun hasilnya, predikat WBBM yang diraih bukan sekadar pajangan, tapi menjelma menjadi kepercayaan. Ketika sebuah lembaga berintegritas, para pengguna layanan datang dengan rasa tenang, mitra industri bekerja sama dengan rasa aman, dan kualitas pendidikan vokasi pun naik kelas secara otomatis. Jadi mari kita ambil cerita dari hari ini bahwa kejujuran dan pelayanan prima adalah mata uang yang tidak akan pernah turun nilainya. Jadi buat sahabat Banglis yang merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah binaan BBPP MPV BBL, jangan ragu lagi untuk ikut daftar dan ikut diklat di BBPP MPV BBL karena standarnya udah WBBM. Terima kasih Pak Saragi atas waktunya hari ini. Sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak, membahas begitu banyak informasi terkait WBBM ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke sahabat Banglis, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. BBPP MPV BBL komitmen berintegritas tinggi, bebas dari korupsi dan gratifikasi dengan layanan prima. Terima kasih, bye.